Satu proses mempersembahkan. 10 cara agar kamu dihargai dan dihormati orang lain. Nomor 1, tunjukkan rasa hormat pada ide, pendapat, dan keyakinan orang lain. Memperlakukan orang lain dengan sopan dan adil, serta menunjukkan respek dan kepedulian terhadap perbedaan, kepercayaan, dan batasan pribadi yang mereka miliki, adalah bentuk dari sikap menghargai. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya mencerminkan kualitas-kualitas positif yang ada di dalam dirimu, tetapi kamu juga memperlihatkan karakter dirimu yang dewasa, mau berpikiran terbuka, dan cerdas secara emosional. Hal-hal itulah yang memungkinkanmu untuk terhubung dengan orang lain dengan lebih mendalam, dan ini sangatlah penting di dalam kehidupan pribadi maupun profesionalmu. Nomor 2, jadilah pribadi yang jujur, dan bertindaklah dengan integritas. Menunjukkan sikap jujur dan integritas adalah fondasi dasar untuk membangun kepercayaan. Ketika kamu berkomunikasi secara terbuka dan transparan, maka orang-orang akan menghargai kejujuranmu yang berdampak positif pada kredibilitasmu. Bertindak dengan integritas, di sisi lain, menunjukkan komitmenmu untuk tetap melakukan hal yang benar, bahkan di saat kamu dihadapkan pada tantangan atau keputusan yang sulit sekalipun. Pada dasarnya, prinsipmu untuk bersikap jujur dan bertindak dengan integritas, mengembangkan karaktermu dan memperbaiki hubungan yang kamu miliki dengan orang lain. Nomor 3, jadilah seseorang yang dapat diandalkan. Untuk menjadi pribadi yang bisa diandalkan, dibutuhkan disiplin dan usaha yang konsisten. Tetapi, jika kamu ingin memperkuat hubunganmu dengan orang lain, baik itu dalam konteks pribadi maupun profesional, maka penting untuk memiliki kualitas tersebut. Contohnya, dengan selalu memenuhi setiap janjimu, kamu dicap sebagai orang yang selalu memegang kata-katanya. Ketika orang-orang tahu bahwa mereka dapat mengandalkanmu, mereka jauh lebih mungkin untuk menaruh kepercayaan padamu, meminta saranmu, dan memberikanmu peluang yang lebih besar. Nomor 4, bertanggung jawablah atas seluruh tindakanmu. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini dan kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, karakter dan kualitas dari seorang individu terletak pada bagaimana dirinya merespons kesalahan-kesalahan tersebut. Mengambil tanggung jawab penuh atas perbuatan-perbuatanmu dan tidak menyalahkan orang lain, dapat secara signifikan memengaruhi persepsi sesamamu tentang dirimu. Berani bertanggung jawab dan mengaku salah, menunjukkan kedewasaan, akuntabilitas, serta kemauan untuk belajar, dan hal ini membuat orang lain menghargaimu. Ini menandakan kalau kamu tidak hanya menyadari kesalahanmu, tetapi juga berkomitmen untuk memperbaikinya. Nomor 5, jadilah pribadi yang sabar dan pengertian, terutama di dalam situasi yang sulit. Bersikap sabar, berarti kamu mampu menoleransi hal-hal seperti keterlambatan, frustasi, atau kesalahan, tanpa menjadi marah atau kesal. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki tingkat pengendalian diri yang tinggi dan bisa mengontrol dirimu, bahkan di situasi yang sulit sekalipun. Ya, mudah untuk termakan emosi dan hilang ketenangan di momen-momen yang tegang, tetapi menjadi tetap sabar dapat mengarah pada hasil yang jauh lebih baik. Dengan mempertahankan sikap tenang, kamu lebih mungkin untuk menemukan solusi atas permasalahanmu dan mencegah reaksi impulsif yang bisa memperburuk keadaan. Nomor 6, gunakan humor di saat yang tepat. Kemampuan untuk melontarkan lelucon dan menyisipkan canda tawa ke dalam berbagai situasi adalah keterampilan interpersonal yang berharga, yang dapat secara signifikan meningkatkan kualitas interaksi sosial maupun profesionalmu. Humor atau gurauan yang disampaikan pada waktu yang tepat memiliki kekuatan untuk menghilangkan ketegangan, membangun persahabatan, dan menciptakan suasana yang positif. Perlu diingat kalau humor harus digunakan dengan bijaksana dan difokuskan untuk menyatukan orang-orang, bukan memisahkan mereka.
Belajarlah untuk melihat sudut pandang orang lain, dan jangan jadikan sesuatu yang bersifat sensitif sebagai candaan. Nomor 7. Kembangkan kompetensi budaya. Kompetensi budaya merujuk pada kemampuan untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Ini melibatkan pengembangan pengetahuan tentang nilai dan kepercayaan dari kultur lain, sambil mempelajari budayamu sendiri. Dengan melakukan itu, kamu akan bisa berkomunikasi dengan lebih baik, dan lebih pengertian dengan individu-individu yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda denganmu. Tetapi, ini bukan berarti kalau kamu harus mengadopsi setiap kebiasaan atau praktik budaya dari kultur-kultur tertentu. Melainkan, ini tentang kesediaan untuk menjadi terbuka dan menghormati perbedaan, tanpa memaksakan orang lain untuk mengikuti norma-norma budayamu sendiri. Nomor 8. Pahami dan hargai perbedaan generasi. Setiap generasi mengembangkan gaya dan preferensi mereka sendiri, yang didasarkan pada pergeseran budaya dan kemajuan teknologi yang mereka alami di saat mereka tumbuh dewasa. Kesalahpahaman dapat timbul dengan mudah jika perbedaan ini tidak dipahami. Sebagai contoh, apa yang dianggap sebagai gaya komunikasi yang keren oleh satu generasi, mungkin akan dianggap tidak sopan atau bahkan kurang ajar oleh generasi lain. Dengan mengenali dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada, interaksi yang terjadi di antar generasi tidak hanya akan menjadi semakin kaya, tetapi itu juga akan memupuk komunikasi, kolaborasi, dan keharmonian yang efektif. Nomor 9. Akui kontribusi orang lain dan ucapkan terima kasih. Iya, cara yang satu ini mungkin kedengarannya sangat sederhana, tetapi ketahuilah kalau dampak yang ditimbulkan akan sangat besar. Ketika kamu meluangkan waktu untuk mengekspresikan apresiasi, misalnya kepada seorang rekan kerja yang telah bekerja keras atau anggota keluarga yang telah memberikanmu dukungan, kamu mengirimkan pesan yang kuat. Secara tidak langsung, kamu menyampaikan bahwa kamu tidak hanya memperhatikan usaha orang-orang yang ada di sekitarmu, tetapi kamu juga benar-benar menghargai kontribusi mereka. Bentuk pengakuan seperti itu berfungsi sebagai penguatan positif, yang mendorong seseorang untuk melanjutkan tindakan positif mereka, sambil memupuk rasa validasi. Nomor 10. Bentuk pola pikir untuk terus-menerus belajar dan belajar. Di dunia yang terus berkembang dan berevolusi ini, individu-individu yang selalu belajarlah yang akan tetap unggul. Baik itu mempelajari keterampilan baru, tetap terinformasi tentang tren industri, atau mengejar minat pribadi, komitmen untuk terus-menerus belajar tidak hanya memperkaya hidupmu, tetapi itu juga meningkatkan nilaimu bagi orang lain. Kamu menjadi seseorang yang berpengetahuan luas, mudah beradaptasi, dan dapat diandalkan, yang membuatmu bisa banyak berkontribusi di kehidupan pribadi maupun profesionalmu. Melakukan 10 praktik positif ini di dalam kehidupan sehari-harimu, bisa benar-benar mengubah pandangan orang lain terhadap dirimu. Ketika kamu berusaha untuk melakukan hal-hal ini, tetaplah termotivasi dengan berfokus pada dampak positif yang bisa kamu berikan ke orang-orang di sekitarmu. Dengan komitmen yang kuat dan upaya yang konsisten, kamu akan melihat dirimu menjadi pribadi yang dihormati dan dihargai orang lain. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.